Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuliwibowo dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Di sini kita akan belajar melanjutkan kembali bab 2, yaitu teks eksplanasi bagian C, menyajikan teks eksplanasi. Di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Baiklah, kita mulai dengan slide-nya. Sebelum itu, kemarin di video sebelumnya kita ada tugas untuk menemukan pada teks eksplanasi itu bagian-bagian mana saja dalam teks gempa Aceh, mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang dimaksud dengan deretan penjelas, dan mana yang dimaksud dengan interpretasi. Baiklah, bagian pernyataan umum di dalam teks gempa Aceh yaitu adalah bagian yang ada pada paragraf pertama. Ia bunyinya seperti ini: gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, dan selanjutnya. Di sini dalam pernyataan umum adalah penulis menjelaskan dulu pada gempa dahsyat di Aceh tahun 2004 itu situasinya seperti apa. Selanjutnya bagian deretan penjelas. Deretan penjelas itu ada pada seluruh paragraf 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sana masing-masing paragraf menjelaskan tsunami Aceh dan gempa Aceh itu secara detail. Bahkan di paragraf ke-4, 5, 6, dan 7 dia menjelaskan tentang di bagian negara lain, di Thailand, di India, di Indonesia, di Somalia, dan seterusnya. Selanjutnya, interpretasi ada pada paragraf ke-8, yaitu paragraf terakhir. Bunyinya seperti ini: gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Lihat, penulis menuliskan bola bumi ikut bergetar itu adalah kesimpulan penulis. Saya juga secara sains juga tidak yakin apakah bumi bola ini akan bergetar karena gempa. Baik, itu tadi adalah tugas yang kita buat berdasarkan teks eksplanasi gempa Aceh. Kita menemukan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kita lanjutkan pembelajaran kita menyajikan teks eksplanasi. Dalam pembelajaran ini memiliki tujuan supaya siswa mampu untuk memberikan komentar terhadap teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi perlu dikomentari? Ya. Jenis komentar ada berapa? Ya, jenis komentar itu ada 2. Yang pertama, jenis komentar yang bersifat kritik atau penolakan. Kritik atau penolakan. Dan yang kedua adalah bersifat dukungan atau pujian. Jadi misalnya yang nomor satu kita beri simbol negatif, sedangkan dukungan dan pujian kita beri simbol positif. Penjelasannya kritik atau penolakan terlebih dahulu ya. Ini masih berhubungan dengan menanggapi ini teks eksplanasi sebelumnya yang tentang banjir. Kemudian teks itu kita beri komentar kritik atau penolakan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap.
akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri? Makanya lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah itu tidak terjadi lagi. Kira-kira seperti itu kritik atau penolakannya ya. Kemudian ya, mengomentari teks banjir. Dukungan atau pujian. Kita klik lagi ya. Mengomentari teks gempa Aceh. Ini adalah simbolnya positif ya. Untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi, siang hari tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Nah, kira-kira seperti itu dukungan atau pujian terhadap gempa Aceh. Nah, selanjutnya tugas mandiri. Ya, sebentar saja pelajaran kita, tidak berlama-lama. Silahkan baca teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh di buku paket halaman 59. Kalau kalian ingat video sebelumnya, teks Gempa Aceh ini kalian bisa temukan di halaman 59, ataupun bagi kalian yang menonton di YouTube, kalian bisa menemukan di bagian deskripsi linknya. Di video saat ini akan saya sertakan lagi linknya supaya kalian bisa mendownload dari sana. Apa tugasnya terhadap teks tersebut? Buatlah komentar. 1 komentar kritik atau penolakan, 1 komentar dukungan atau pujian ya terhadap teks eksplanasi Gempa Aceh tersebut. Di buku paket bahasa Indonesia halaman 59. Nah, inilah tugasnya. Silahkan dikerjakan. Saya juga akan mengerjakan. Akan saya tampilkan hasil tugas saya, kerjaan saya di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan berilah like sebanyak-banyaknya supaya kami tambah semangat membuat video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan D tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Saya Justinus Yuli Wibowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.